Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari macam-macam gaya. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang pertama yang membahas tentang macam-macam gaya. Nah, tujuan kita mengetahui macam-macam gaya adalah nanti kalian akan mengetahui yang mana sih yang disebut dengan gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya pegas. Nah, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang gaya otot, gaya listrik, dan gaya magnet. Dan sekarang yang kalian pelajari adalah tentang gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya pegas. Nah, gaya yang sekarang kalian pelajari adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi adalah gaya yang bekerja pada dua benda yang dipisahkan pada jarak tertentu. Dan dalam kehidupan sehari-hari, gaya gravitasi itu disebut dengan gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini mengakibatkan, ingat ya, karena adanya gaya gravitasi bumi, ini yang mengakibatkan semua benda yang dilepaskan dari kejauhan tertentu selalu jatuh ke bawah. Jadi, gaya gravitasi ini adalah gaya yang mengakibatkan suatu benda ketika dia jatuh dari kejauhan tertentu, dia akan jatuh ke bawah. Nah, contoh gaya gravitasi bumi. Pernah tidak kalian melihat buah yang jatuh dari pohonnya dan jatuhnya itu ke bawah? Nah, itulah salah satu contoh dari gaya gravitasi bumi. Yang kedua, benda-benda yang tiba-tiba jatuh ke bawah itu adalah salah satu juga jenis dari gaya gravitasi bumi. Dan yang ketiga adalah ketika kalian menjatuhkan uang logam dan uang logam tersebut jatuh ke bawah, maka itulah gaya gravitasi bumi. Berikutnya adalah gaya gesekan. Gaya gesekan ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda dengan benda yang lain. Gaya gesekan terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Nah, jadi gaya gesekan ini adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya gesekan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Jadi, gaya gesekan ini terjadi karena permukaan kedua benda saling bersentuhan. Nah, di sini ada 5 contoh pekerjaan yang menggunakan gaya gesekan. Ini contohnya yang pertama adalah ketika kalian mengepel lantai. Ketika kalian mengepel lantai dan pelan kalian itu akan bersentuhan sehingga terjadi gaya gesekan. Yang kedua adalah ketika kalian bersepeda. Yang ketiga adalah ketika kalian bermain sepatu roda. Yang keempat, roda mobil berjalan di atas aspal. Dan yang kelima adalah roda sepeda ketika direm. Semuanya contoh-contoh ini adalah contoh pekerjaan yang menggunakan gaya gesekan. Nah, yang terakhir adalah gaya pegas. Kalian tahu gaya pegas itu apa? Jadi, gaya pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda elastis di mana pada saat benda itu ditarik,
maka bentuk benda akan kembali ke bentuk semula. Nah, di sini ada pertanyaan. Pernahkah kamu melihat orang sedang memanah? Mengapa anak panah tersebut melesat jauh? Dan ternyata yang mengakibatkan anak panah melesat jauh karena adanya gaya pegas yang terjadi pada busur panah. Nah, benda-benda yang menggunakan gaya pegas yang pertama adalah karet, yang kedua adalah per, yang ketiga adalah pada ketapel. Jadi, contohnya ketika kalian menarik karet, maka karet itu ketika kalian lepaskan, maka karet itu akan kembali pada bentuk semula. Nah, hal itulah yang menjadikan karet ini menggunakan gaya pegas. Sekarang kalian sudah mengetahui 6 macam-macam gaya. Tadi gaya yang pertama adalah gaya otot, yang kedua gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya gesekan, dan yang keenam adalah gaya pegas. Dan pada pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang gaya gravitasi, gaya gesekan, dan gaya pegas. Dan mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini kalian mudah memahami pelajaran kita. Dan sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang Bunda berikan dengan melihat bahan ajar. Dan terima kasih banyak. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.